Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia untuk thalabul ilmi kembali dengan membahas bahasan yang kita susun secara sistematik tentang puasa Syawal, qada puasa dan fidyah. Dan berkenaan malam hari ini insya Allah ada gerhana bulan, mungkin di beberapa tempat di Indonesia atau hampir seluruhnya nanti akan melihat gerhana bulan ini. Nanti kami akan tambahkan setelah pembahasan cara puasa Syawal. Dan jamaah yang ingin bertanya seputar gerhana ini silahkan untuk bertanya dengan mengajukan resen dari sekarang atau menuliskan di chat di Zoom Khobar Islam Academy, atau bagi rekan-rekan yang ada di YouTube juga bisa tuliskan pertanyaan terkait puasa Syawal maupun sholat gerhana di komentar di YouTube, di Facebook maupun di Instagram. Nanti kami usahakan untuk memantau. Karena pagi ini ketika kami share tentang cara sholat gerhana, ternyata memang banyak pertanyaan yang mesti dijelaskan jawabannya. Anda bisa manfaatkan momen saat ini ya untuk bertanya. Ya, karena kalau bertanya langsung lewat medsos atau lewat WhatsApp kami jarang menanggapi, karena sebenarnya tulisan-tulisan kami di website itu sudah mencukupi, sehingga kalau memang tidak sempat untuk membaca tulisan kami di website romeso.com tentang sholat gerhana, ada dalam beberapa tulisan itu, bisa manfaatkan momen pagi ini untuk bertanya. Karena peristiwa gerhana sebenarnya peristiwa yang berulang setiap tahun itu ada ya, bahkan setiap tahun mungkin ada sekali dua kali gitu ya. Nah silakan nanti sekali lagi manfaatkan waktu saat ini untuk bertanya. Kami buka seluas-luasnya untuk bertanya karena materi puasa Syawal ternyata hanya 4 halaman saja. Baik, kita baca dulu di halaman 17, monggo. Cara puasa Syawal. Imam Az-Zairazi rahimahullah menyatakan bahwa disunahkan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan hendaknya mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi kalau sudah puasa Ramadan disunahkan lagi tambah 6 hari di bulan Syawal. Terus dalil yang dibawakan dalam hal ini adalah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahar." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, lantas ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Ya, siapa yang melakukan puasa Ramadan, lalu ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Terus kita lihat, ini hadis ini riwayat Muslim ya, maka dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ada penjelasan tentang hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang sahih dan tegas atau sharih. Beliau mengatakan bahwa ini dijadikan dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Daud, serta yang sejalan dengan mereka tentang disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Tadi itu kalimat ada koreksian, beliau mengatakan bahwa ini dijadikan dalil ya, dalam mazhab Syafi'i. Ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, ya, juga mazhab Ahmad dan Daud Al-Zahiri, serta yang sejalan dengan mereka tentang disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, terus Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhaj At-Talibin menyatakan disunahkan melakukan puasa Syawal, lebih utama dilakukan berturut-turut. Nah, lebih utama dilakukan berturut-turut. Hal yang sama dinyatakan pula oleh Imam Ar-Rafi'i Al-Qazwini dalam Al-Muharrar. Terus Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah memberikan alasan kenapa sampai puasa 6 hari Syawal mendapatkan pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Nah, 1 bulan Ramadan sama dengan pahala puasa 10 bulan. Ya. Terus. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Nah, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu.
Karena ingat, satu kebaikan diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ingat, ini yang paling minimal ya, dengan 10 kebaikan yang semisal. Terus mengenai cara puasa Syawal. Mengenai cara puasa Syawal, Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan yang lebih utama puasa Syawal dilakukan mutasil, langsung setelah sehari setelah sholat Id, yaitu 2 Syawal. Puasa tersebut juga afdolnya dilakukan mutatabi'ah, yaitu berturut-turut. Walaupun jika puasa tersebut dilakukan tidak dari 2 Syawal atau tidak mutasil, juga tidak dilakukan berturut-turut, tidak mutatabi'ah, tetap dapat ganjaran puasa setahun. Nah, lihat cara lakukan yang paling bagus mutasil, yaitu bersambung. Jadi puasa 6 hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berturut-turut harinya gitu. Juga mutatabi'ah. Mutatabi'ah itu berturut-turut. Kalau mutasil tadi, mutasil tadi bersambung, artinya setelah Idul Fitri langsung. Setelah Idul Fitri langsung. Kalau mutatabi'ah itu berturut-turut. Jadi 2, berarti setelah Idul Fitri 2 Syawal ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun misalnya dia tidak lakukan di awal Syawal boleh, kemudian dia tidak lakukan juga tidak berturut-turut juga boleh. Misalnya dia memilih, sudahlah Senin saya puasa, Kamis lagi saya puasa, Senin lagi puasa, Kamis lagi puasa. Nah, lakukan seperti ini walaupun secara terpisah, tidak berturut-turut, tetap dapat ganjaran puasa setahun penuh. Terus termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan. Misalnya karena di Ramadan punya uzur sakit. Hal ini dikatakan oleh ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Nah, termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan. Nah, namun ini pendapat ulama belakangan. Nah, berarti ada khilaf dalam masalah ini. Nah, tapi yang kita kuatkan kemarin pokoknya yang lebih bagus karena tekstual hadis, tuntutan hadis, ya kita puasa Ramadan dulu baru diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus kenapa sampai mengerjakan puasa Syawal dengan segera setelah 1 Syawal lebih utama? Nah, kita lihat lagi Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli rahimahullah mengatakan, mengerjakan puasa Syawal berturut-turut sehari setelah Idul Fitri lebih utama dikarenakan 1. Lebih segera dalam melakukan ibadah, dan 2. Supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Terus Imam Asy-Syirbini. Imam Asy-Syirbini rahimahullah dalam Al-Mughni Al-Muhtaj juga menyatakan hal yang sama. Jadi kenapa kok setelah Idul Fitri langsung gitu ya? Karena lebih segera dalam kebaikan lebih baik. Ini kaidah umum ya, lebih segera dalam kebaikan itu lebih baik. Kemudian yang kedua, supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Terus Syekh Muhammad Az-Zuhaili, hafizahullah, pakar Syafi'iyah zaman ini menyatakan, jika seseorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niatan qadha puasa, menunaikan nazar puasa atau lainnya, maka ia mendapatkan kesunahan. Namun, ia tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis puasa setahun penuh. Terkhusus yang luput dari puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadis. Ya, jika seorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niatan qadha puasa, menunaikan nazar atau puasa lainnya ya, maka dia dapat kesunahan tapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh. Terus yang luput dari puasa Ramadan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadis. Nah, ingat itu baik-baik. Maka itu kenapa kemarin selalu jawaban kami ketika ada yang tanya sedangkan dia masih punya qadha puasa, tetap qadha dulu. Tujuannya ingin tadi dapat pahala puasa setahun penuh. Kalau dia tidak qadha dulu, maka ganjaran setahun penuh tidak didapati. Taruhlah dia tetap ngotot untuk melakukan puasa Syawal dulu. Baru kemudian nanti qadha belakangan gitu ya. Ganjaran yang setahun penuh ini tidak dia dapat. Terus dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa yang utama adalah melakukan puasa Syawal berurutan langsung selepas Idul Fitri. Ya, ini ya, seperti tadi dikatakan oleh Imam Al-Baijuri ya. Terus jika puasa tersebut terpisah-pisah atau tidak berurutan, atau ia akhirkan dari awal Syawal atau mengerjakan di akhir-akhir Syawal, masih boleh karena yang penting dilakukan setelah puasa Ramadan dan masih di bulan Syawal. Nah, jika puasa tersebut terpisah-pisah, tidak berurutan atau ia akhirkan dari awal Syawal, dia tunda dari awal Syawal karena mungkin banyak hajatan, silaturahim dan seterusnya, atau mengerjakan di akhir-akhir Syawal, masih boleh karena yang penting dilakukan setelah puasa Ramadan dan masih di bulan Syawal. Terus
Kalau tidak sempat melakukan puasa 6 hari ini di bulan Syawal, apakah boleh diqadha di bulan Dzulqa'dah atau bulan setelah Syawal? Ulama Syafi'iyah menganggap masih dibolehkan bagi yang luput dari puasa 6 hari Syawal, boleh diqadha di bulan Dzulqa'dah. Namun pahalanya di bawah dari pahala jika dilakukan di bulan Syawal. Jadi masih bisa qadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ba'da Syawal. Namun kata para ulama Syafi'iyah, pahalanya dibawa dari pahala yang dilakukan di bulan Syawal. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menyatakan dalam Tuhfah Al-Muhtaj, siapa yang lakukan puasa Ramadan lalu mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun dengan pahala puasa wajib tanpa dilipat gandakan. nah terus Namun, siapa yang melakukan puasa 6 hari di bulan selain Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun, tetapi dengan ganjaran puasa sunnah. nah berarti lebih utama lakukan di bulan Syawal, karena ganjarannya pahala puasa wajib, ganjarannya ya. Nah, sedangkan kalau dilakukan di luar bulan Syawal, maka dapat pahala puasa sunnah. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat tarik beberapa kesimpulan di sini. Kesimpulan dari bahasan di atas. Ya, kita lihat ada 8 poin ya. Kita tarik dari pernyataan ulama Syafi'iyah, dan juga secara umum itu ada dari, ya ini rata-rata semuanya dari ulama Syafi'iyah ya. Dan kami nukil juga ada dari Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab, karya Syekh Muhammad Shalih website Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya. Kita lihat beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, 1. Hukum puasa Syawal itu sunnah, bukan wajib. nah, hukum puasa Syawal itu sunnah, bukan wajib. Terus, yang kedua, lebih utama melakukan puasa Syawal langsung setelah Idul Fitri agar lebih cepat tertunaikan dan tidak ada penghalang yang akan menghalangi belakangan. nah, tadi seperti dikatakan oleh Imam Ar-Romli ya tadi ya. Kenapa setelah Idul Fitri langsung? Ya, agar lebih segera dalam melakukan kebaikan dan supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit untuk berpuasa. Terus yang ketiga, lebih utama melakukan puasa Syawal berturut-turut. ya, tadi mutatabi'ah. Ya, terus yang keempat, puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah atau tidak berturut-turut dan boleh tidak di awal Syawal. ya, boleh juga secara terpisah. Senin puasa, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, nanti lompat lagi hari Sabtu puasa, hari Minggu puasa, gitu, hari Ahad puasa. Ya, boleh seperti itu. Ya, terus 5. Puasa Ramadan diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Bahkan tadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kalau lakukan di bulan Syawal, maka pahalanya kalau dia lakukan di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun dengan pahala puasa wajib. Nah, itu tadi perkataan yang kita lihat dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus 6. Boleh melaksanakan puasa Syawal di akhirnya. Yang penting masih di bulan Syawal. boleh melaksanakan puasa Syawal di akhirnya, yaitu di akhir Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Misalnya belum sempat nih ya, atau karena ibu-ibu punya kodok banyak gitu, cuma bisa nanti di akhir Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal, tidak masalah. Ya, terus berikutnya lagi, Masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah bagi yang punya uzur, namun pahala melakukannya di bulan Syawal lebih besar. ya masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah bagi yang punya uzur, namun pahala melakukannya di bulan Syawal lebih besar. Terus 8. Terkhusus yang luput dari puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadis. Terkhusus yang luput dari puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebutkan dalam hadis. Baik, sekarang saya coba bacakan beberapa artikel ya dari rumaiso.com ini tentang tata cara sholat gerhana. Coba nanti jamaah bisa ada kolom search di ini ya, di rumaiso.com. Saya ini buka lewat HP. Bisa nanti cari dengan kata kunci sholat gerhana. Itu beberapa artikel saya, sampai khutbahnya juga ada. Namun kalau seperti masa pandemi saat ini ya, mau lakukan di rumah sendiri juga karena mungkin daerahnya rawan gitu ya, dipersilakan. Saya baca beberapa artikel dulu ya, sebentar.
Nah, ini saya baca satu artikel judulnya sholat gerhana seorang diri. Jadi mungkin kita tahu sholat gerhana berjamaah ya. Tapi sholat gerhana masih bisa dilakukan seorang diri. Jadi ada perkataan di sini, Ibnu Hajar itu mengatakan, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW adalah mengerjakan sholat gerhana di masjid. Ya, melaksanakan sholat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana. Jadi asalnya afdolnya memang di masjid. Tapi mengerjakan sholat gerhana di masjid dan secara berjamaah itu bukan syarat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan berikut ini. Sholat gerhana secara jamaah bukanlah syarat. Jika seorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Fa'idza ra'aitum fasallu." Jika kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Jadi kalau dia di rumah sendiri, ya, tanpa memakai khutbah setelah sholat gerhana tadi. Dalam hadis ini, ya, kata Syekh Utsaimin di dalam Syarhul Mumti, beliau katakan, jika kalian melihatnya, maka sholatlah kalian di masjid. Nabi tidak katakan seperti itu. Nabi tidak katakan jika kalian melihatnya sholatlah kalian di masjid, tidak. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa sholat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melaksanakan sholat tersebut sendirian. Namun tidak diragukan lagi bahwa menunaikan sholat tersebut secara berjamaah tentu saja lebih afdol. Bahkan lebih utama jika sholat tersebut dilakukan di masjid, karena Nabi SAW mengerjakannya itu di masjid. Dan mengajak para sahabat juga untuk melaksanakannya di masjid. Ingatlah, dengan banyaknya jamaah akan lebih menambah kekhusyuan, dan banyaknya jamaah juga adalah sebab terijabahnya atau terkabulnya doa. Nah, catatan berikutnya lagi, sholat gerhana ketika melihat gerhana. Dalam hadis kan dikatakan, "Fa-idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, ya, gerhana tersebut yaitu gerhana matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Ya, karena di sini mengandung kata tadi ya, jika melihat, ya, berarti melihat. Maka waktu pelaksanaan sholat gerhana itu mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Maka nanti Bapak Ibu-Ibu bisa perhatikan di daerah masing-masing ya. Ada yang di Jogja, oh gerhana ini muncul kan sekarang sudah canggih sekali, sudah bisa diperkirakan. Nanti di Jogja muncul jam berapa, kemudian berakhir jam berapa. Atau kalau misalnya kita tidak tahu seperti ini, nanti lihat gitu, lihat, oh gerhana sudah muncul lah, segera. Ya, kalau imam masjid, segera panggil jamaah untuk sholat gerhana. Nah, kalau gerhana sudah selesai, berarti sholatnya harus sudah selesai. Karena dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya." Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bisa jadi pada saat muncul langsung sholat gerhana. Bisa jadi tengah-tengah muncul baru sholat gerhana. Bisa jadi mau akhir-akhir muncul baru akhir-akhir sudah mau hilang baru dia sholat gerhana. Tidak masalah. Yang penting setelah gerhana itu hilang berarti sholat itu sudah selesai. Dan ingat di sini dikaitkan tadi sholat gerhana dengan melihat gerhana. Kalau tidak melihat gerhana, cuma perkiraan di Jogja nggak lihat, di Jakarta lihat, nggak bisa orang Jogja lakukan sholat gerhana. Nah, lalu ada amalan-amalan lagi ketika terjadi gerhana. Pertama, perbanyaklah zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Karena Nabi SAW itu katakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu."
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena ada yang mati atau ada yang lahir. Coba di meeting yang di layar dipencet coba. Ya. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Ya, jika melihat hal tersebut maka berdoalah kepada Allah. Ya, melihat gerhana tadi maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Kemudian yang kedua, yang amalan lagi yang dilakukan ketika terjadi gerhana adalah keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Ya, kalau bisa berjamaah di masjid. Kalau keadaan misalnya dia sendiri ya, atau tidak bisa ke masjid, maka bisa lakukan sendirian di rumah. Seperti tadi yang saya jelaskan. Terus yang ketiga, wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, kenapa orang-orang ini? Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya bertanya, tanda gerhana? Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya. Dan Imam Bukhari itu memberikan judul bab sholatin nisa ma'arijal fil kusuf, sholat wanita bersama kaum pria ketika terjadi gerhana matahari. Jadi wanita juga boleh ikut sholat berjamaah untuk sholat gerhana. Kemudian yang keempat, amalan lagi adalah menyeru jamaah dengan panggilan as-sholatul jami'ah. Dan tidak ada panggilan untuk jamaah dengan azan dan iqamah. Cuma panggil dengan apa? As-sholatul jami'ah. Dari Aisyah ia katakan, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah. Nabi mengutus seorang untuk memanggil jamaah. As-sholatul jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Lalu Nabi maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali takbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Nanti akan kita dijelaskan dalam tata cara sholatnya. Terus amalannya lagi adalah berkhutbah setelah sholat gerhana. Berkhutbah. Dan ada isi khutbah khusus untuk sholat gerhana ini ada. Nanti jamaah bisa melihat di rumeso.com. Saya ada terjemahan khutbah sholat gerhana dari Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Itu bisa, naskah itu bisa dipakai. Waktu pernah terjadi gerhana di Saudi Arabia, waktu saya di Riyadh, terus terjadi gerhana, Syekh langsung hentikan kajian, ya langsung kita lakukan sholat gerhana dengan rakaat yang lama, panjang. Terus habis itu beliau menyampaikan khutbah-khutbah itu saya terjemahkan. Nah sekarang bisa perhatikan tata cara sholat gerhananya. Ingat, sholat gerhananya 2 rakaat. 2 rakaat. Namun dalam 1 rakaat nanti ada 2 ruku, ada 2 sujud. Kalau kita biasanya kan ada 1 ruku, ada 2 sujud ya. Namun kalau ini 1 rakaat itu ada 2 ruku, ada 2 sujud. Bahkan ada 1 rakaat itu ada 2 kali baca Al-Fatihah dan surat, kemudian ada 2 kali ruku dan ada 2 kali sujud. Nah, pertama ini kita berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan. Ya, berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan. Dan tidak ada lafaz tertentu ya. Ya, bagi yang terbiasa dengan niat ya silahkan. Tapi kalau dari Nabi SAW sendiri tidak ada lafaz tertentu. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. Jadi takbir Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Kemudian membaca ta'awudz. Lalu Al-Fatihah. Kemudian sholat panjang. Dan ingat sholatnya itu jahar. Sholat gerhana itu sholatnya itu jahar.
Disebutkan dalam hadis, jaharon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholatil khusufi bi qiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana. Lalu sudah baca surat panjang, kemudian rukuk. Allahu Akbar, rukuk sambil memanjangkan rukuknya lagi, hampir sama dengan ya hampir sama atau hampir separuh lah dari bacaan saat berdiri tadi. Kemudian yang kelima, bangkit dari rukuk, i'tidal, ucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu setelah itu tidak sujud langsung, namun lanjut lagi Al-Fatihah. Maka setelah rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, terus lanjut lagi surat Al-Fatihah dan baca surat panjang. Namun berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Ya, jadi tadi yang saya sebut ya, ada dua surat dalam satu rakaat, ada dua Al-Fatihah, baca dua Al-Fatihah ya dalam satu rakaat kan. Baca surat itu ada dua kali, lalu ada dua ruku, ya. Setelah itu ruku lagi, ya, ada dua sujud nanti. Nah, setelah Al-Fatihah yang kedua tadi ya, terus baca surat panjang, kemudian ruku yang kedua kalinya dalam satu rakaat. Nah, ruku yang kedua ini lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk lagi. Lalu di antara dua sujud juga, kemudian sujud kembali untuk sujud yang kedua. Kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Lakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Ya, baca Al-Fatihah, surat panjang. Ya, memang lama gitu ya, karena selama gerhana itu ada. Terus setelah itu rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Terus lanjut lagi, ya ini rakaat kedua ya, ini baca surat lagi Al-Fatihah, surat panjang, baru kemudian rukuk lagi kedua untuk rakaat kedua, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud yang kedua, baru kemudian tahiyat akhir, lalu salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, isi khutbahnya ya, untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Itu isi khutbahnya. Anjuran untuk berzikir. Ya, ayo di sholat gerhana diingatkan untuk berzikir, ingatkan untuk berdoa, ingatkan untuk beristighfar, ingatkan untuk sedekah, dan membebaskan budak. Nah, kalau khutbah sholat gerhana tadi lebih bagus dengan 2 kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pagi ini, cara puasa Syawal dan secara ringkas untuk penjelasan sholat gerhana. Dan ingat catatan pentingnya, sholat gerhana dilakukan untuk orang yang melihat gerhana langsung. Kalau tidak melihat gerhana, tidak ada sholat gerhana. Baik, berikutnya silahkan kami buka dari chat dulu untuk bertanya, dan setelah itu nanti dari Resen. Nah, Ustadz, Ana bacakan via chat terlebih dahulu. Bismillah, Ustadz. Izin bertanya, saya memiliki hutang puasa 11 hari. Saya sudah membayar 6 hari karena takut keburu haid. Kemudian saya puasa Syawal 6 hari. Dan insya Allah hari ini saya mengkodok sisa hutang puasa. Apakah jika saya sudah selesai mengkodok puasa baru dituliskan pahala puasa tidak tepat saja gitu saya nilai ya. Jadi kodok dulu baru puasa Syawal. Ingat kalimatnya dalam hadis itu, ini kita pakai hadis saja ini ya. Summa atba'ahu, puasa Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal. Puasa Ramadan ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ikutkan itu nggak bisa puasa Syawal dulu baru kodok, nggak bisa di situ. Kalau mau dapat pahala puasa setahun penuh. Lain kali tidak mengulang seperti ini lagi. Lebih enak mengikuti tekstual hadis dan juga pendapat dari ulama. Bahkan ulama Syafi'i yang saya sampaikan, yang notabene ini adalah ulama yang jadi rujukan di negeri kita. Ya, jadi koreksian nanti diperbaiki untuk Ramadan berikut. Berikutnya lagi dari chat dulu. Izin bertanya Ustadz, duduk dan ikut dalam majelis ilmu yang di dalamnya bersalawat kepada Syekh Qadir Jailani. Apakah tidak mengapa jika kita ambil ilmu yang baiknya dari majelis tersebut?
Eh, nanti lihat amalannya, tapi saya kurang serak dengan majelis seperti itu ya. Jadi kalau dihindari lebih baik. Baik, beralih ke Raisen aja Bu. Ini kayaknya banyak pertanyaan dari Raisen. Silakan. Tidak ada. Umur Raisa, silakan buka Ya, mic-nya. Umur Raisa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan izin bertanya. Kita kan misalkan nggak bisa puasa Syawal karena kan ada uzur ya, Ustaz ya. Ya. Terus kan kita kode di bulan Zulqa'dah gitu. Kan karena kita nggak puasa Syawal karena uzur itu, kan kita mengkode itu, bisa nggak Ustaz kalau kita dapat puasa Syawalnya itu dapat keutamaan juga gitu? Tadi Karena sudah uzur. dijelaskan tadi perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, Bu. Kalau dia lakukan di luar bulan Syawal, maka tidak sebesar pahalanya seperti di bulan Syawal. Walaupun ada uzur gitu ya, Ustaz? Iya. Oh, baik Ustaz. Yang kedua Ustadz, ini kan kalau wanita haid itu kan nggak bisa sholat gerhana gitu ya Ustadz ya. Terus zikir yang untuk zikir itu zikir Bebas seperti zikirnya, apa? zikirnya bebas. Bisa perbanyak la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir yang lainnya, berdoa, bersedekah, bertakbir. Tadi ada banyak anjuran di situ. Nah, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Uhti Meiti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, tadi mengenai yang melihat itu Ustadz yang sholat gerhana. Ya. Melihat itu dalam artian, misalnya kita kan dapat info ini, misalnya di daerah Ana terlewati gerhana itu. Kita wajib sholatnya seperti itu. Ataukah sekarang kan zaman medsos Ustadz ya, kita cuma dengar nanti gerhana itu melewati daerah ini dan ini misalnya di Indonesia. Yang dikatakan melihatnya itu yang seperti apa Ustadz? Jadi gini, ini saya di Gunung Kidul nih ya, saya dapat info di Jogja lihat, tapi saya di Gunung Kidul tidak lihat, saya tidak sholat, Bu. Kalau misalnya seperti Karena bisa jadi tertutup awan di daerah Ibu, yang lain tidak tertutup awan. Melihatnya itu secara nyata mata gitu Ustaz? Iya, bukan kan orang pada tahu nanti kan, wih gerhana, sholat. Oh. Kalau orang-orang nggak lihat, gerhana nggak ada, masa sholat kan aneh, nggak ada gerhana kok. Kalau misalnya belum terlihat secara fisik itu, tapi di masjid kami misalnya di komplek itu ada, pelaksanaannya gimana Ustaz? Apakah kita Ya, wajib ini kritikan dan masukan untuk pengurus masjid. Tolong bisa lebih ilmiah gitu kalau mau melaksanakan sholat gitu ya. Masukan untuk mereka. Ustaz, mereka tidak benar Bu kalau kayak begitu. Saya bisa berani salahkan itu. Nggak ada gerhana sholat. Apa maksudnya? Paham ya? Nah Ustaz, sama aja misalnya tidak terjadi suatu kekeringan di suatu daerah, tapi kita sholat minta hujan gitu. Minta hujan nih, untuk apa gitu? Oh, hakikatnya seperti itu contohnya Ustaz ya. Satu lagi apa Ustaz boleh? Ya. Mengenai yang puasa Syawal, kebanyakan kan di masyarakat tuh masih banyaknya gini Ustaz. Kalau kalau Ana salah gini, kalau Syawal itu kan hanya satu bulan itu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kodo itu kan bisa panjang sampai dengan 11 bulan ke depan gitu sebelum Ramadan lagi. Nah kebanyakan kan orang Syawal dulu gitu lah Ustaz. Nah bagaimana ya Ustaz memandangnya kalau hakikatnya seperti itu, karena Syawal itu hanya satu bulan ini gitu. Orang kan mikir bagus nih, pahalanya lebih besar. Makanya kalau kodo kan bisa 11 bulan atau 10 bulan belakangnya masih ada lagi. Bagaimana Ustaz? Tanggapannya mudah Bu, tekstual hadis yang jadi jawaban. Siapa nabinya gitu, ikuti nabi siapa. Kalau mau pakai perasaan, monggo pakai perasaan aja. Ada tuntunan dalil Bu. Dalil sudah menjawab. Gitu Bu Meti. Nah Ustaz,
Ustaz, kalau misalnya sekarang, kemarin kan anak maunya sih ayam mulbit gitu Ustaz. Kalau afdolnya kan dari kemarin Ustaz, tapi kalau misalnya anak cuman hari ini dan besok dilanjut dengan hari Jumat gitu gimana Ustaz? Berarti ayam mulbitnya cuma 2, yang hari Jumat tidak ayam mulbit. Tapi tetap ini pahala. Tetap dapat pahala puasa 3 hari tiap bulan. Tidak dapat Ustaz. Tetap dapat pahala puasa 3 hari tiap bulan. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Syukran Ustaz, jazakillah khair. Wa iyyakum. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya ada Uhti Salsah. Baik, bismillah Ustaz, saya izin bertanya. Ya. Ustaz, Afan, jika dahulu itu ternyata banyak hari yang belum dikodok puasa Ramadan Ustaz, dan baru diketahui saat sebelum Ramadan tahun ini, tapi saya undur Ustaz kodoknya hingga datang Ramadan tahun ini. Nah, itu apakah wajib bayar fidyah pula ya Ustaz, serta dengan kodok Ustaz? Ada uzur nggak ketika tunda tadi? Enggak sih Ustaz, cuman saat itu saya nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Baiknya bayar fidyah. Oh baik Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, kan ini juga baru diketahui tahun lalu ya Ustaz. Nah, lalu tahun-tahun lalu itu kan hitungannya ternyata tetap masih ada kan Ustaz kodok yang belum dikodok itu berarti tetap bayar fidyah juga nggak ya yang tahun lalu? Kalau ingat kaidahnya saja, ingat kaidahnya. Kalau tidak ada uzur kok tunda-tunda, berarti bayar fidyah Bu, di samping kodok. Namun kalau ada uzur, misalnya hamil nyusui gitu ya, terus nggak bisa kecuali nanti lewat beberapa Ramadan, ya sudah berarti nanti tetap kodok, tapi tidak perlu tambahan fidyah kalau ini. Kecuali kalau dia hamil menyusui, berarti fidyahnya itu karena khawatir pada bayinya gitu. Oh baik Ustaz. Afwan Ustaz, berarti setangkap saya bayar fidyah ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, saya izin bertanya Ustaz tentang zakat emas. Zakat boleh Ustaz? Iya, silakan. Silakan. Tes. Oh baik Ustaz. Ini Ustaz, jika ada seorang itu terlambat bayar zakat emas di luar haulnya Ustaz, nah maka patokan mengkonversikan harga emas itu pakai harga saat haul dia atau harga emas terbaru Ustaz? Pakai saat haul. Ketika dia mau keluarkan. Ini kenapa mau hitung harga emas itu tadi? Itu Ustaz, karena kan mau dikonversikan untuk bayarnya. Nah, berarti saat mau keluarkan. Oh, berarti saat haul seharusnya ya Ustaz, bukan saat. Bukan. Dia terlambat. Sekarang keluarkan sekarang ini ya, berarti pergi harga sekarang dong. Kan ibaratnya yang dibayarkan itu kan saat ini. Kalau haulnya sudah lewat, tapi kan bayarnya sekarang kan. Ibaratnya itu ibu punya emas, saya mau jual emas ini loh. Jualnya kapan? Oh iya, berarti kalau misal harga kan jualnya udah kemarin, ibu mau ingatnya sekarang itu lebih tinggi dibanding harga terbaru. Ya itu resiko lebih tinggi. Kalau lebih rendah beda lagi gitu. Resiko lebih tinggi lebih rendah masalah lain. Yang jelas ibu pakai harga saat ini. Masalah dia lebih tinggi lebih rendah itu urusan lain karena ibu keluarkan saat ini. Baik Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, saya tahan dulu yang di chat Zoom. Ini ada dari YouTube. Ada beberapa tentang sholat gerhana ya. Bagaimana jika di rumah perempuan semua? Apa imamnya perempuan? Boleh, boleh, tetapi cukup di tengah-tengah shaf saja. Untuk imamnya ya. Apa ada khutbahnya? Mungkin tidak khutbah aja ya. Wallahu alam ini. Dan coba saya rujuk lagi ke pendapat ulama Syafi'iyah di sini. Tapi kalau tidak pakai khutbah tidak apa-apa. Jika sholat sendiri di rumah, surat panjang yang dibaca, surat apa? Kalau nggak boleh kah sambil memegang mushaf? Boleh sambil memegang mushaf, tidak masalah. Bagaimana jika masbuk pada sholat gerhana? Masbuk ketika sholat gerhana. Tadi kan satu rakaat ada 2 kali baca, 2 kali ruku ya. Maka yang baca yang kedua dengan ruku yang kedua itu sunnah. Sehingga kalau dia cuma dapati 1 kali saja, berarti sudah sah di situ. Dia tidak perlu qadha yang ini gitu. Kan masalahnya cuma itu aja nanti. Namun kalau dia masbuknya masih dapat imam baca surat karena baca suratnya panjang, ya berarti tinggal ikuti sampai selesai. Ustaz, apakah sholat gerhana itu wajib? Menurut jumhur ulama, hukum sholat gerhana itu sunnah, bukan wajib. Kalau ruku yang dibaca panjang itu bacaannya apa? Tadi kan ruku juga lama, sujud juga lama gitu ya.
maka ulangi bacaan ketika rukuknya. Misalnya kita baca ketika rukuk subhana rabbil azim, ulang lagi subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ketika sujudnya subhana rabbil a'la kan, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la gitu. Terus sebentar, ini dari Facebook. Nah, dari sholat gerhana sendiri sudah ya, walaupun ibu di rumah boleh ya, tapi tidak ada khutbah. Kalau sholat sendirian di rumah ya silahkan dijaharkan ya. Kalau perempuan juga boleh dijaharkan kalau tidak ada laki-laki asing di situ ya. Nah, tadi selain sholat, berzikir, bersedekah di saat gerhana, apakah bersedekah di saat gerhana pahalanya dilebihkan? Yang jelas ada keutamaan. Jadi manfaatkan momen untuk bersedekah saat gerhana tadi. Baik. Selanjutnya dari resen lagi monggo. Bu Halimah ya. Silakan, ada Uhti Halimah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ketika sholat zuhur Ustaz, saya lupa tasawuf awal. Iya. Waktu itu saya sudah berdiri sempurna Ustaz. Iya. Ingat gitu. Oh ya, belum tasawuf awal. Apakah saya duduk atau dilanjutkan Ustaz? Baik, lanjut Bu. Karena tasawuf awal itu kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah abad. Maksud sunnah, tidak sampai rukun. Maka ketika ditinggalkan, lanjut. Karena ibu sudah berdiri sempurna. Ibu sudah masuk rukun, sudah masuk wajib. Tidak boleh meninggalkan wajib untuk mengejar sunnah. Gitu ya. Tapi itu baru tasawuf lagi. Jadi Nanti 3 rakaat, tidak. 3 rakaat. Ini sholat zuhur kan? Maka nanti lanjut sampai tahiyat akhir. Kemudian sebelum salam ibu lakukan sujud sahwi 2 kali turun sujud. Oh, nggak perlu tasawuf awal lagi Ustaz? Enggak, tadi kan kaidahnya kan ibu sudah berdiri toh. Maka tidak boleh kembali mengerjakan sholat, mengerjakan sunnah. Ibu balik batal loh Bu. Waktu itu saya kembali. Nah, nanti yang berikutnya, koreksian berikutnya. Nggak usah yang bahas-bahas dulu. Koreksian berikutnya. Oh iya Ustaz. Karena baru tahu kan ya. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Setelah salam baru ingat gitu Ustaz. Oh iya, baru 3 rakaat gitu Ustaz. Jadi Berarti itu tambah gimana? sholat zuhur ya. Lagi. Tambah 1 rakaat, terus nanti sujud sahwi. Tambah satu rakaat lagi Ustaz. Ya. Oh iya, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Setelah salam sholat sunnah Ustaz, itu Astagfirullahaladzim itu perlu Ustaz. Setelah sholat apa ini? Sholat sunnah. Sebenarnya tidak ada ketetapan zikir tertentu kalau sholat sunnah ya Bu. Yang kita biasanya amalkan astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu secara tegas hadis-hadis untuk sholat wajib gitu. Walaupun sebagian ulama anjurkan juga tetap sama seperti sholat wajib gitu. Tapi kalau saya lebih serak memilih yang kalau ada sholat tertentu nanti ada zikir tertentu. Misalnya sholat duha bukan astagfirullah, tapi dia nanti baca Allahumma fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim gitu. Nanti setelah sholat witir nanti subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh gitu. Tapi boleh Ustaz ya? Ya boleh, silahkan. Oh iya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lagi berikutnya. Ukti Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana untuk meyakinkan keluarga Ana yang belum mengenal sunnah? Terkadang kalau kita sampaikan sesuatu yang misalkan bid'ah atau tidak boleh, mereka bilang apa-apa bid'ah. Jangan mencela dengan sesama muslim, jadi orang jangan terlalu kaku dalam beragama, ortodoks dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara meyakinkannya Pak Ustadz? Sampaikan semampu kita Bu. Tidak mau terima, biarkan saja. Ibu nggak usah paksa. Iya, waktu kemarin kan sempat saya kan tidak mau masuk karena itu di dalam mau masuk pun
musik terlalu keras banget. Jadi saya juga enggan untuk masuk gitu. Nah itu maka mereka komplain kenapa cuma karena gara-gara ada musik kenapa nggak mau masuk gitu. Acara apa ini, Bu? Ini maksudnya silaturahmi ke keluarga, tapi di keluarga itu di dalamnya tuh musiknya ya lumayan keras gitu. Saya ya, nanti timbang maslahat mudorotnya, Bu. Maslahat mudorotnya mana? Kalau ibu masuk kurangi mudarat, mereka tidak komen seperti itu lebih bagus, ya ibu ambil itu. Kan kalau musik kita ke mall saja ada musik gitu ya, kita kan kadang cuek gitu ya, saya nggak perhatikan itu kok, saya mau masuk aja gitu loh. Gitu karena ya. Sulit dihindari, Bu. Kalau ibu terlalu kaku seperti itu, nanti efek besarnya pada keluarga, Bu. Selanjutnya nanti kalau ibu ngomong apa-apa, mereka tidak mau terima, dampaknya luar biasa itu. Jadi banyak ngatur strategi. Kita tidak bisa dapat 100% sempurna semua, Bu. Iya. Gitu. Nah, Pak Ustadz. Iya. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Oh iya, ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya. As-Sabru Jamil. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan mau tanya Pak Ustadz tentang sholat gerhana ini. Tadi kan setelah sholat kita ada tausiah ya, atau ceramah dari Pak Ustadznya di masjid. Nah itu kan ceramah 2 kali khutbah gitu Pak Ustadz ya. Nah ini apakah pas sama seperti sholat Jumat, di antara jeda khutbah itu kita disunahkan untuk berdoa atau nggak usah Pak Ustadz? Beda ya. Kalau khutbah Jumat kan ada dalil di antara 2 khutbah itu ada doa mustajab gitu. Oh gitu Pak Ustadz ya. Begitu juga untuk sholat Idul Fitri juga nggak ada dalilnya Pak Ustadz. Tidak. Ya? Kita tidak berdoa. Tapi tetap khutbahnya 2 kali kalau mau ngikut seperti khutbah Jumat. Oke Pak Ustadz. Terus kalau untuk takbirnya, kita apakah seperti takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha kan ada takbirnya gitu Pak Ustadz sebelum sholat itu Pak Ustadz. Untuk sholat gerhana itu gimana? Oh enggak seperti takbir Idul Adha, Idul Fitri tidak. Oh jadi takbir masing-masing Allahu Akbar gitu Pak Ustadz ya? Iya, atau baca zikir secara umum. Oh zikir secara umum ya. Oh ya, satu lagi Pak Ustadz, terkait kalau sahur tapi sudah terdengar suara azan, apakah sahurnya masih sah Pak Ustadz? Baik sahur untuk puasa sunnah atau wajib Pak Ustadz? Baiknya sudah berhenti Pak ketika azan. Oh berhenti Pak Ustadz ya? Iya. Oh jadi bisa tetap lanjut berarti batal puasa begitu Pak Ustadz ya? Kalau azannya tepat waktu, tetap ngotot lanjut, puasa batal nanti. Oh gitu, ya udah baik ya. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khair. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ummu Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan yang sholat gerhana itu harus panjang sampai gerhananya selesai ya Ustadz? Ya, sebisa mungkin. Kalau cuma sebentar itu nggak apa-apa Ustadz? Tidak apa-apa, yang penting sudah lakukan. Oh, naam. Satu lagi Ustadz, afwan di luar tema. Kalau kita sedekah kepada orang tua, terus uang itu dibelanjakan makanan, terus kita ikut makan, itu boleh nggak Ustadz? Boleh. Oh, berarti tetap dihitung sedekah ya Ustadz? Tetap dihitung sedekah, berarti itu orang tua kasih lagi ke kita gitu. Naam. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Oh ya, berikutnya lagi silakan. Ada Ibu Atik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Kemarin itu kan puasa Idul Fitri kan jatuh pada hari Kamis. Terus hari Jumat itu kan kami langsung puasa Syawal 1 hari. Sedangkan kalau puasa di hari Jumat itu kan harus diimbangi Kamis atau Sabtu ya Ustadz ya. Qadarullah, hari Sabtu itu kedatangan tamu banyak sekali Ustadz. Padahal posisi saya puasa. Akhirnya berhubung banyak tamu, saya membatalkan puasa saya Ustadz untuk menjamu tamu. Terus bagaimana Ustadz dengan puasa hari Jumat? Sah. Sah ya Ustadz? Karena puasa Syawalnya punya sebab, sehingga tidak masalah dilakukan di hari Jumat walaupun sendirian gitu. Oh gitu. Jadi tidak masalah ya Ustadz? Tidak masalah Bu.
Satu lagi Ustadz, Iya. pernah dengar tuh kalau setelah sholat asar itu kan kita tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun. Iya. Nah itu apakah termasuk sholat sunnah syukur wudhu sama misalnya kita mau safar setelah asar itu boleh tidak Ustadz sholat 2 rakaat safar? Masih boleh kalau punya sebab. Masih boleh kalau punya sebab. Oh berarti misalnya kita setiap hari sholat sunnah wudhu setelah asar itu boleh Ustadz? Masih boleh kalau punya sebab. Oke, ya Ustadz, syukron, jazakallahu khair. Ya, berikutnya lagi. Ada Ofis Sulistia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin bertanya, Ustadz, tentang puasa Syawal. Puasa Syawal ini apakah sama halnya dilaksanakan seperti puasa wajib? Dan apakah ada sholat atau ibadah khusus dalam melaksanakan puasa Syawal ini, Ustadz? Apakah ada apa khusus? Apakah ada sholat atau ibadah khusus dalam melaksanakan Syawal? Gak ada, puasa saja. Puasa saja ya, Ustadz. Dan satu lagi, Ustadz, hukum sholat gerhana ini kan sunnah ya, Ustadz? Iya. Dan melaksanakannya jika kita melihat gerhana. Iya. Tapi bagaimana tidak terlihat di tempat kita dan benarkah meninggalkannya hukumnya itu makruh? Kalau ada ditinggalkan makruh berarti. Tapi kalau tidak ada ditinggalkan ya memang karena tidak ada. Dan bagaimana hukumnya jika kita lihat gerhana saat posisi kita di perjalanan dan ingin melaksanakannya tetapi bulan gerhana ini udah hilang, apakah boleh tetap Sudah lanjut gugur, atau... sudah gugur, tidak ada kodok. Oh ya begitu. Syukran. Iya, Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi. Ada Fulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau misalkan sedang puasa terus bersin gitu Ustadz, kan kalau bersin itu pasti bukan pasti sih, suka ada seperti lendir atau dahak yang keluar, misalnya bukan hanya di kerongkongan Ustadz, tapi sudah masuk ke mulut, tapi ditelan lagi, itu apakah membatalkan Ustadz? Dari mulut masuk mulut lagi kan? Iya kan, kan kalau bersin itu kan kenceng ya Ustadz, jadi suka ke mulut gitu, tapi ditelan lagi. Lendirnya kan Bu, yang di dalam mulut masuk mulut lagi kan? Kayak nggak dahaknya batal, gitu. tidak batal. Tidak dikeluarkan meludah gitu enggak Ustadz? Ya kalau lebih aman dikeluarkan. Tapi kalau Maksudnya, ternyata ikut masuk tidak batal. Qadarullohnya kejadian ditelan lagi. Tidak batal. Ya, sudah itu saja Ustadz. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Terakhir Umu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebatas mana ya kita mengingatkan keluarga? Misalnya gini, ada keluarga yang masih bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, saya sebagai keluarga itu sebatas mana saya harus mengingatkan, apa saya menunggu, apa saya langsung mengingatkan atau menunggu dia bertanya? Gimana ya, Kadang kita dengan sikap Bu, kalau sulit untuk ngomong, kalau ada efek jelek, kalau ngomong juga gitu. Saya nggak mau gitu. Kita tidak bisa paksakan dengan orang lain Bu. Karena kalau semua sama dengan kita, dia belum siap ilmu, belum siap mental, bahkan mungkin belum tahu. Gitu. Yang penting Jadi, kita bisa ingkari dalam hati gitu. Kalau tidak bisa, untuk ingatkan langsung. Iya. Walaupun misalnya di depan mata saya, terus dengan adik kandung saya misalnya Ustadz, saya cukup menunjukkan dengan sikap, tidak perlu mengingatkan. Mungkin suatu waktu baru sampaikan nanti pelan-pelan Bu. Ibu coba praktekkan aja sendiri deh. Perasaannya kalau ibu di posisi dia bagaimana? Dia belum tahu, terus diomongin langsung. Kira-kira terima nggak? Ibu posisikan diri seperti dia gitu loh. Jangan ibu posisikan diri untuk diri ibu. Iya. Kalau ibu posisinya jadi dia, kok kayak gini sih, dibilang kayak gini sih.
berarti tidak terima. Nah, maka ibu juga harus sikapnya seperti itu dulu. Tahan dulu, ini kayaknya dia tidak terima nih. Tapi sewaktu-waktu saya perlu mengingatkan kah Ustadz, atau cukup saya sikap terus Kayaknya selamanya? kalau keluarga memang kurang tertarik pada agama dan memang tidak tertarik untuk ngaji, sikap lebih bagus. Kalau untuk Walaupun orang tua lama, Bu. juga begitu. Sama. Gitu. Iya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Wa'alaikum. Baik, kami cukupkan. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang cara qadha puasa, dan masalah-masalah qadha juga nanti kita akan bahas lagi di hari-hari berikutnya. Ya demikian, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Bagi yang belum punya buku ini, silakan nanti pesan di Royal Store atau di resell dan agen kami, atau juga bisa di marketplace Fikih Bulan Syawal. Tidak hanya untuk ilmu saat ini, tapi untuk ilmu untuk tahun-tahun berikutnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.